الفاتحة الله تعالى وعلى آله فكرنا في الدين وفي دعاء على قلوبنا ما أفاض على قلوبنا وعلى أمر صلى الله عليه وسلم فضل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وعلوم الصالحين في الدارين آمين. Peringatan, tiap-tiap orang mukmin itu meskipun telah meningkat tinggi derajatnya hingga sampai kepada derajat wali, tidak lepas ia dari segala kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, seperti wajibnya sembahyang dan puasa dan lain-lainnya. Dan siapa-siapa yang mengira atau menyangka bahwa orang yang sudah menjadi wali atau orang yang telah sampai kepada derajat hakikat itu telah lepas dari syariat, maka adalah ia sesat, menyesatkan dan menjadi kafir. Naudzubillah. Karena kewajiban itu tak dapat lepas daripada para nabi-nabi, terlebih lagi terhadap wali dan umum mukallaf semuanya. Kita ulangi sedikit pada pertemuan kemarin. Jadi amun ada orang menyangka inya sudah wasil atau sampai kepada Allah atau sudah mendapatkan maqam wali, lalu mengatakan bahwa kada perlu lagi sembahyang, kada perlu lagi puasa, kada perlu lagi beribadah zahir, hanya ibadahnya batin semata-mata, itu jelas orang itu sesat lagi menyesatkan, kada boleh diikuti. Biar kayak apa aja, biar kayak apa aja hebatnya ilmunya, bicara ilmunya masya Allah luar biasa, umpama karomahnya atau khawarikul adah terlihat dari dirinya, umpama orangnya kasyaf, belum orang datang sudah ditembaknya, apa maksud tujuannya, ini umpama. Ataupun orang ini punya karamah seperti khawarikul adah, seberjalan di atas banyu umpama. Ataupun berupa khawarikul adah lainnya seperti umpama hendak napainya, aku jar hendak durian, padahal kada musim durian, ke atas langit timbul ada durian. Jangan tertipu kita dulu, jangan langsung memadahkan orang itu wali, belum tentu wali, barangkali inya tadi bersahabatan dengan jin, bersahabat dengan jin. Salafun saleh, para ulama-ulama terdahulu, mereka ini jika bahasa kita tidak perlu kepada khawarikul adah. Bahkan khawarikul adah itu yang aneh-aneh itu bagi mereka itu seperti gulaan bagi kekanakan. Kayak pebombon, anak nangis juluki gulaan, itu biasa. Bagi kita benar itu luar biasa.
Dulu ada satu cerita di Tarim Hadramaut, seorang wali minal aulia, Masya Allah luar biasa. Beliau ini seorang wali yang mana ada orang ini orang sudah tua, jaka bahasa kita tuh garing banget, garingnya kada kau diobati, macam-macam obat kada kau sembuh. Maka ujar orang, coba-cobaan pian datang kalau ada tuan wali nang itu nah, orang soleh orangnya. Lalu akhirnya datang orang ini tadi kepada tuan wali tadi, nang singgaringan nih dibawa ke sana. Lalu ujar nang garing tadi, tuan tolong pang pian baiki ulun nih, obati ulun. Apabila apa jaka bahasa kita pian kau mau obati ulun, pian ulun bari sesuatu yang luar biasa. Ringkas kata, setelah dibari sesuatu itu kau sembuh, ampih daripada sakit, lalu dijulung. Ternyata nang dijulung itu seperti kendi ataupun nang kayak apa, cirat Aladin kah? Nah persis kayak itu lah. Jadi tuan wali ini cirat punya keajaiban ya, seperti Aladin. Apapun yang dipinta, karena di dalamnya ini ada jin. Jadi jadi tuan wali, jin aja kalau kau mampihi ikam, berarti jinnya tadinya sakit karena kau mampihi, karena kau menyembuhkan, sehingga datang lawan tuan wali tadi. Berarti jin nang di dalam kendi ini kada hebat juga. Akhirnya diambil oleh tuan wali tadi. Ternyata memang betul bujur, sekali digosok-gosok keluar ini jin. Jadi ujar sidin, wahai jin, ikam ini nang apa? Nah aku suruh mau inggih. Mau apa nabi yang suruh? Tolong, ujar nang si tuan wali ini, ambilakan di bawah dasar laut yang paling dalam itu ada mutiara di sana. Mutiara yang paling hebat, paling mahal, yang paling larang ya bahasa kita. Bawakan kau dah kok. Siap jin beberapa jam sampai kada lawas datang bawa mutiara. Kotak mutiara beserta intan berlian di dalam situ. Lalu dia sidin apa? 5 dilihat sidin, oh bujur bang sekalinya. Bulikakan pulang. Karena bapian, kada perlu kalau ini, aku kada perlu lawan ini. Kada perlu lawan ini. Daripada ini tadi dan ikam jadi sidin bulikakan, ikam udah buka sana. Jangan lagi umpat lawan aku. Kenapa? Gara-gara ikam ini aku terganggu beribadah. Mun kita kira-kira ada jin itulah bah nyaman banarang. Ambil terus patakan nang di mana-mana. Barang-barang nang antik-antik di mana antakannya minta ambil akan. Nah orang wali kada perlu lawan itu, kada perlu karamah bagi mereka. Nah jadi kita maksudnya jangan tertipu dengan khawarikul adah, apalagi nang wah ini zaman sekarang ini bila aneh-aneh padahal kan wali. Semudah itukah mencap orang itu wali? Bila pina aneh wali lah, belum tentu. Jangan mudah menyampaikan orang itu sebagai wali. Apa orang itu wali? Wali itu adalah ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali itu cirinya la khaufun, kada takutan lawan apapun, wa lahum yahzanun, kada sedih dengan apapun. Cirinya alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang tadi kepada wali tapi kada takwa. Apa takwa? Melaksanakan perintah Allah. Apapun yang diperintah Allah, baik perintah taat zahir dan batin dilaksanakan mereka, berarti itu ciri ada wali dalam diri mereka. Ada ngali-ngali kita harus mencari wali. Ada wali itu macam-macam tingkatannya di dalam kitab Jami' Karamatul Auliya. Saya Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan wali itu macam-macam tingkatannya. Wali yang paling rendah itu adalah orang yang soleh. Itu sudah mukaddimah daripada wali. Orangnya soleh. Apa arti soleh? Orang soleh itu melaksanakan hak-haknya kepada Allah
dan hak kepada sesama hamba Allah. Berarti itu orang itu soleh. Naik tingkatannya orang ini soleh muttaqin terus sampai kepada maqam wali. Kalau orangnya kada soleh, kada mungkin melewati langsung wali. Tapi orangnya kada soleh. Nah ini orang soleh. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Tidak bisa merubah-rubah dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan tertipu dengan penampilan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, illam yakunil ulama waliyan lillah falaysa lillahi wali. Dan ada maqam wali itu orang mencapai muqaddimah daripada wali, orang ini ulama. Ulama yang hak, ulama yang benar-benar ulama. Kalau orang ulama itu bukan daripada termasuk maqam muqaddimah wali, maka Allah pun tidak punya wali. Kita kadang-kadang kayak itu. Melihat pinaharat benar terlepas nang ada umpama guru kita nih nang membimbing kita zahir dan batin, sidin kada punya karamah, kada pina macam-macam, kada pina nang apa-apa. Ada nang pinaharat karamatnya khawir kada terlepas nang ada tuh. Dulu ada satu cerita, ulun pernah mendengar cerita ini. Cerita daripada salah satu karamah yang Allah berikan kepada Habib Harun bin Abdurrahman. Habib Harun bin Abdurrahman Bahashim yang berkubah di Kintab. Beliau ini salah satu murid daripada Syekh Guru Saman Mulia. Habib Harun, mertua Habib Abdullah Al-Idrus, kakek daripada Habib Zain Al-Idrus Kampung Melayu. Habib Harun, Kuitan Mama Sidin. Jadi salah satu karamah yang Allah berikan kepada Habib Harun, beliau ini sering didatangi oleh malaikat Israel. Baru beberapa hari kemarin belum melihat ceramah atau menagih beliau. Di antara kemuliaan sidin, jaka bahasa kita berkawan lawan Israel. Jadi pada suatu hari beliau ini dipimpin oleh guru Padang khalwah selama 7 hari, dimasukkan di dalam kamar khalwat oleh guru Padang. Akhirnya diberikan amalan oleh guru Padang, amalan yang khas. Bahkan dari Hadratul Rasul pun pernah memberikan amalan kepada beliau. Nah mungkin dengan sebab berkah amalan tersebut, beliau ini sempat didatangi oleh malaikat Israel pencabut nyawa. Pada suatu hari Israel datang kepada beliau. Jaka bahasa kita, siapa pian? Aku Israel. Hah, di sini Israel datang nak mencabut roh kah? Apa roh kan nih? Kada dia Israel. Beb, tolong gani ulun. Umpati ulun hendak tugas dari Allah mencabut 2 orang ulama pada saat ini. Mencabut roh dua orang ulama. Akhirnya dibawa Habib Harun ini dan datang ke salah satu ulama yang masyhur ulama, banyak muridnya, luar biasa. Habib Harun ini meninggal tahun 9 berapa kayaknya, 97 atau berapa meninggal wafatnya. Akhirnya apa? Tatkala itu beliau ini sakit keras, muridnya banyak. Tatkala itu Habib ini jar Israel, Bib, ulun sudah, nah kita mulai proses pencabutan roh ulama ini. Nang lain kada melihat, Habib kada dilihat ya, apalagi Israelnya. Akhirnya ujar Israel, Bib, ingkuti batisnya di ujung tuh lah, ingkuti. Nah pian ingkuti pisit-pisit sidin Habib ini dianda di batis. Israel mencabut mulai kepala. Tatkala itu Habib mengikuti pisit-pisit, kemudian Israel ini tadi mencabut ulama tersebut, bahu dijajak. Begitu maka karasan cabut, dijajak, mencabut, bahanggus, sampai dijajak kayak itu nah. Kayak mencabut apa rajin, mencabut sesuatu apa ngarannya, kita cucuk paku ya kalau naruh, bahanggus. Akhirnya mati.
Selesai, mati ulama tadi. Terus datang lagi sikong pulang tugas. Didatangi ulama ini tadi, dan ternyata setelah sampai muridnya kada banyak. Ulama ini kada masyhur, kan dikenal orang, paling dikenal di kampung aja. Muridnya pun bisa dihitung 10, 20, 30 aja, kada masyhur orangnya. Tatkala itu duduk Israel duduk di kepala, Habib duduk di batas. Hidup Israel mandam. Sekalinya kenapa? Ujar Habib Harun nih, apa nih? Hinip, jangan bahasa kita. Mandam pulang. Kalau lawasannya Habib pabila lagi? Hinip aja, jajannya tunggu dulu, sabar dulu. Ternyata setelah itu datang ada satu model kayak kendi juga, tapi berwarna hijau. Akhirnya setelah kendi ini warna hijau, kalau ruhnya keluar dengan sendirinya masuk ke dalam itu, kemudian diangkat naik ke atas langit. Ringkas kata, sudah kada baca sambutan. Keluar seorang, bulik ke rumah. Habib Harun ini sidin ketujuh makhaluat. Sidin ketujuh makhaluat sidin. Khaluat kena kau ke kampung-kampung, ujung kampung ke hutan. Tapi dimanapun sidin ujar sidin makhaluat ini, sidin kada tenang. Kenapa kada tenang? Dimanapun berada, setiap orang habis Allahu Akbar, orang sembahyang itu pasti kuciakan, mendengar orang kuciakan. Aduh, kuciakan kayak apa? Salingnya apa? Setiap orang azan sholat itu tadi, orang kuciakan, itulah ruh-ruh orang yang sudah meninggal, nang inya melalaikan sembahyang. Waktu orang azan itu tadi kuciakan ruh-ruh nang kada tebi sembahyang tadi, atau melalaikan sembahyang. Nah, di antara karamah beliau. Tapi orangnya masya Allah, gurunya siapa? Wali minal aulia. Sidin pulang duriyah Nabi SAW, habaib. Dakwahnya luar biasa, sampai ke hutan-hutan di daerah Kintab dan lain-lainnya itu Setui, Sungai Danau. Dan akhirnya di antara murid beliau keponakan beliau Habib Utsman bin Hashim. Bah Hashim pun waktu di Setui itu, di hutan di Setui, meninggal, dibakar rumahnya oleh bubuhan gerombolan. Habib Harun waktu itu keluar, ujar orang, Bib, kita keluaran. Habib Harun lari dari kampung itu. Habib Utsman menunggu di rumah, dan akhirnya rumahnya dibakar. Dan karamah Allah berikan kepada Habib Utsman, ditembak. Akhirnya peluru tidak ada melukai beliau, dan rumahnya yang terbakar, badan beliau tidak terbakar, kada hangit. Dan ulun kalau kada salah 3 kali itu pernah mengisi haul di kubah beliau. Itu tahun 2003, 2004 sampai 2005. Nah, akhirnya apa? Sampai ke rumah. Ujar Habib Harun, Israel, kenapa ulama itu tadi pian bepaksaan bahanggus menjuhut? Apa aja sini? Itu ulama zahirnya aja ulama, tapi kadang mengamalkan ilmunya. Kadang mengamalkan ilmunya, muridnya banyak. Tapi hanya simbolnya ulama, tapi jauh daripada amal daripada para ulama. Adapun yang seikung ini orangnya bujur kada banyak muridnya, tapi orangnya warok, orangnya mengamalkan dengan ilmunya, orangnya nih ahli ibadah, ahli sholawat dan lain-lainnya. Maka aku kada wani mencabut ruhnya, sehingga Allah langsung yang turun tangan mencabut ruhnya. Nah, maka tadi jangan kita melihat penampilan. Apalagi minta maaf, ada ulama yang sedikit-sedikit kena berkisah nang bina aneh-aneh. Jangan, yang real-realnya aja. Nah ini, jadi kita nang sesuai dengan syariah. Syariat ini timbangan. Masalah hakikat tidak ada nang tahu. Kenampakan kita ini kata Rasulullah SAW, ana ahkum bid-dhawahir wallahu yahkum bis-sarair. Aku sebagai nabi dan rasul ini melihat orang dengan secara zahirnya, sedangkan urusan batin itu urusan Allah. Selama zahirnya orang itu bagus, kita husnudzon bahwa orang itu bagus. Kenapa dikisahkan ulama tadi? Kita tidak boleh suudzon dengan ulama, tapi ini renungan bagi diri kita. Ulama yang besar, yang banyak muridnya, yang masyhur kayak itu, karena bisa ngajarkan ilmu, tapi dia tidak melaksanakan dengan apa yang disampaikannya, jauh daripada ulama.
Jadi kita menghukumkan dengan zahir. Kalau orang itu baik zahirnya, ya zahir. Kita hukumkan dengan baik. Masalah urusan batin, urusan kayak apa itu urusan Allah yang menilainya. Kita tidak boleh bahwa orang ini jangan pamer aja. Kada boleh kita menilai orang, karena kita tidak bisa melihat apa yang di dalam batin seseorang. Fa'alaihi tazyinun li dhahirihil jali bi syari'atin yanur qalbun mujtala wa tazul anhu dhulmatun kayyumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Maka hendaklah orang yang salik itu memperhiasi zahirnya dengan mengamalkan syariat. Nah, memperhiasi zahirnya dengan mengamalkan amalan syariat supaya bercahayalah hatinya seterang-terangnya dan hilanglah daripada kegelapan dirinya dan bertempatlah tarekah itu di dalam hatinya. Tiap-tiap orang yang menuju jalan kepada Allah yaitu orang salik, hendaklah ia memperbaiki anggota zahirnya dengan amal syariat supaya bercahayalah hatinya dengan cemerlang dan hilanglah daripadanya kegelapan maksiat dan sifat-sifat kerusakan batin. Maka baikilah pula seluruh anggotanya, maka baiklah pula seluruh anggotanya, karena hati itu adalah sebagai raja yang menguasai kesemuanya anggota. Apabila baik raja, baiklah pula semua rakyatnya. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah rakyatnya pun akan baik, akan makmur. Jadi tergantung kepada pemimpinannya. Dan kesalahan pemimpin itu diangkat oleh rakyat. Kalau salah-salah memilih, rakyatnya salah memilih pemimpin, maka kembalinya kesusahan kepada rakyatnya. Jadi kita kadang ngalih-ngalih, ada memilih pemimpin, takuni para ulama-ulama kita, ikuti fatwa daripada ulama-ulama kita. Kira dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang satu masa bagi umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka lari daripada fatwa para ulama dan ahli fikih. Kada pasian lawan para ulama-ulamanya, lawan guru-gurunya, dalam masalah apapun, apalagi dalam masalah mencari pemimpin. Kalau ini kada masih dengan fatwa daripada kebanyakan para ulama, fayabtaliyahumullah bitsalati baliyat, Allah berikan bala dengan 3 macam bala. Ulaha yang pertama, ayyarfa'allah al-barakah fi kasbihim, Allah angkat keberkahan daripada usaha mereka. Krisis ekonomi, usaha ngalih minyak, nah ya jatuh masuk. Fayabtalihumullah bisalasi baliyat, diangkat usahanya makin sulit. Yang kedua, wa ayyusallita alaihim sultanan zalima, akhirnya yang memimpin di dalam negerinya dari pemimpin bawah sampai atasnya adalah pemimpin yang zalim, yang hanya memikirkan kepada dirinya dan memikirkan kepada partainya, tidak memikirkan kepada rakyatnya. Yang ketiga, nah ini yang paling bahaya, wa yakhruja minad dunya bighairi iman, keluar daripada dunia tanpa iman. Iman kita, Islam kita, agama kita diobok-obok. Nah ini akhirnya nampak umpat ke sini jadi kafir, kada umpat akhirnya jadi napa kita. Tunggu, kesalahan bukan kita menyalahkan siapapun, kesalahan pada kita sendiri, rakyat sendiri yang memilih pemimpin gara-gara duit. Tuh, jangan takut nih guru, nang mana dipilih? Pian milih siapa? Kebanyakan ulama memilih siapa? Kalau tersalah, ulama kena tanggung jawab. Kenapa pian menyuruh ulun memilih pemimpin ini? Berarti pian nang salah, sidin tanggung jawab. Mun ada nang menanggung jawab nyaman, kenapa jadi milih? Tuh, guru tuh nyuruh ulun memilih. Umpat teh ulun sidin nyuruh. Mun kayak itu pang guru aku tahu juga kesarah hikam hadis itu naik guru ni indah juga pulang. Artinya memang kadang nang sempurna jadi pemimpin, cuman nang paling sedikit madaratnya. Nah itu yang kita pilih.
Semua kada kawan yang sempurna. Hendak seperti Rasul, seperti para sahabat, seperti para khulafaur rasyidin, tidak mungkin. Kada mungkin seperti itu. Tapi kita pilih yang terbaik di antara mereka. Ada kebaikan antara timbangan ini nang mana nang kita pilih. Siapa partai nang mengusungnya? Siapa di belakangnya? Nah, ini yang penting kita cari. Ini gara-gara 100.000, nah penghabar pas minyak larang abutem kita nih sudah. Minyak aja kisahnya lah. Islam diobok-obok. Apa kita? Islam kita, agama kita diobok-obok. Gara-gara apa? Ini kalau kita salah keluar dari dunia kada beriman. Keluar daripada dunia kada beriman. Gara-gara apa? Memilih orang yang zalim, kita pun termasuk terkumpul dengan orang yang zalim. Jadi caranya kayak apa? Ikuti fatwa para ulama-ulama kita. Pemimpin kita, ulama kita siapa nang mereka pilih, itu yang kita ikuti. Masalah di belakangnya apapun itu urusan Allah. Yang penting ikuti para ulama-ulama kita, ahli fuqaha kita. Itu sudah janji Nabi SAW. Pasti ada saat datang satu zaman. Sayati zamanun, selagi akan datang satu masa. Katsirun khutaba'uh, galilun ulama'uh. Banyak yang ahli khutbah, banyak yang harap pidato, banyak yang harap ceramah. Galilun ulama'uh, tapi yang benar-benar mengerti dengan seluk-beluk hukum yang disampaikannya galil sedikit. Apabila yang mereka itu tadi memimpin orangnya tanpa ilmu, fa'abtau bighairi ilmin fadallu adallu. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Apabila yang memegang satu urusan bukan ahlinya, tunggu hancurnya. Sudah kita rasakan, kita lihat. Yang kada ahlinya disuruh dipegang oleh orang kada ahlinya, napa kabar? Apapun itu. Pian nyuruh ulun menggawin masalah ini obatan ini kayak kabarnya kada ahlinya. Baharin nih disuruh masang nih kira-kira setahun nih tuntung. Nah, kalau memikirkan cari duitnya, nah oke. Ya kalau mencarikan dananya. Tapi ada tukang ahlinya di bidang ini. Ada kawan kita. Nang kada ahlinya, tukang pun macam-macam. Aku aja tukang kada bisa. Aku ini tukang anu aja, tukang apa, keramik aja. Lawan nang urusan di atas aku tak bisa. Nah, pengkayu lawan semen lainnya kalau. Nah kayak itu toh, sesuaikan dengan keahliannya. Kita rasakan sudah ini apa? Nang memegang apapun tanpa ilmu, tanpa keahliannya hancur. Menteri pendidikan umpama nang memegang pendidikan bukan ahli pendidikan, apa kabar? Nang memegang urusan agama kada ahli dalam ilmu agama, apa kabar? Itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi sekarang ini kita jangan melihat mbahnya orang bisa harat ceramah alim, belum tentu. Kadang-kadang ada tuan guru kada bisa ceramah sidin, tapi istiqomah, ngajar istiqomah. Nah di rumah sidin kada tuh. Itu kadang lebih hebat daripada orang yang keruak-keruak ceramah kemari. Nang ceramah ini bisa aja baca kitab, kada bisa ceramah harat, pidato harat, hebat kan sudah. Suruh baca kitab, baca Quran, bilang ogo baca Quran, makhraj hurufnya kada pas. Tapi kalau urusan ceramah, singo pedium. Jadi melihat orang itu alim atau kadanya, dia kayak apa? Salah satunya basicnya dari mana. Kalau masalah ceramah nih, bila orang harat pander, nah suruh ceramah pian harat benar, ternyata mah lebihuna harat dulu, berkisah barak banget dulu harat. Kadang kisah lebihnya aja leh. Kalau ahli pander gampang. Ada orang kan bisa ceramah, tapi masya Allah luar biasa. Cuman ada tugas-tugasnya.
Apabila baik raja, baiklah pula semua rakyatnya. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya insya Allah makmur. Demikianlah dinyatakan oleh Nabi kita. Maka manakala hatinya telah bersih, mudahlah ia menempatkan tarekah di dalam batinnya, yaitu memperbanyak amal ibadah yang sunat-sunat. Walikulli wahidihim tariqun min turuq wa yaktaruhu fayakunu dha wasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa ka kasratil awra'i kasawmi salat wa ka khidmatin nasi wal hamli wal hatab litasadduqin bi muhassirin mutamawwala. Dan bagi tiap-tiap satu daripada mereka ahli sufi itu mengambil suatu jalan daripada berbagai jalan yang dipilihnya. Jadi orang-orang sufi itu mengambil jalan tarekah menuju Allah dengan bermacam-macam. Tarekah yang mutabar berapa? Yang mutabarah. Tarekah nang mutabarah yang khos. Berarti Samaniyah, Qadiriyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Samaniyah, Khulwatiyah, Dasukiyah, macam-macam, Junaidiyah, Waisiyah. Nah itu tarekah nang berupa zikir. Ini tidak bisa kalau ada guru yang mentarbiyahnya. Kita masuk tarekat mana harus guru ahli dalam tarekat itu, dan harus kita mengamalkan dengan apa yang diajarkan tarekah itu. Itu tarekah yang khos. Adapun at-turuq ilallah bi'ada di ampasil khalaik, jalan menuju Allah itu seperti bilangan makhluk. Makhluk seperti bilangan napas makhluk. Napas kita ini berapa sehari semalam ini? Nang normal. Katakan ulama 24.000. 24.000. Kirip mata kita bang 12.400 kah? Ada dalam kitab Majalis Susaniyah dulu tuh kalau ingat tuh. Cuma ingat itu napas kita 24.000 sehari semalam. Nah itu jalan menuju Allah. Para ahli sufi dengan menempuh jalan itu, mengambil suatu jalan daripada berbagai jalan yang dipilihnya, maka dengan demikian dia sampai kepada Allah. Seperti duduk mengajar. Ada orang jalan tak salik ilallah dengan mengajarkan ilmu agama. Nah itu jalan dia menuju Allah. Berdakwah di jalan Allah, itu pun satu jalan salik menuju Allah. Dan mendidik. Nah pendidik, nah, orang ini mendidik orang, mengajari orang, memperbanyak wirid dan amalan. Ada nang berwirid sidin sholawat, zikir, ada, dan amalan yang lain-lainnya. Banyak berpuasa. Ada nang amalan sidin puasa aja, puasa aja. Saat tahunan puasa kecuali nang diharamkan puasa. Berarti hari raya, 2 hari raya haram puasa. Kemudian ayyamut tasyrik, hari tasyrik haram puasa. Nah, ada boleh puasa toh. Artinya puasa aja, cuman nang diharamkan puasa dia kada berpuasa. Puasa aja Senin Kamis, awal tak bulan, akhir bulan, hari ayyamul bid 13, 14, 15 puasa. Itu tarekah menuju Allah. Jadi jangan orang ikam ini kan bisa tarekat, semua orang punya tarekat. Bukan dimaksud tarekat itu hanya nang zikir, nang tarekat Naqsyabandiyah dan lainnya. Tarekat orang nih ya tadi berpuasa. Puasa tuh bangnya di jalannya menuju Allah tuh. Sembahyang sunat. Nah, sembahyang sunat orang rajin, berarti itu jalannya salik menuju Allah lewat itu, lewat pintu itu. Menolong orang. Ada orang nih kata pian juga sembahyangnya biasa aja, sunat biasa, qobliyah ba'diyah sedikit sembahyang sunatnya di samping sembahyang wajibnya, tapi ketujuh menolongi orang, ketujuh membantu orang nang dalam keadaan memerlukan dan dalam keadaan kesusahan. Mencari kayu api untuk bersedekah dengan hasil harganya. Ada orang tadi bersedekah aja gawiannya. Sedekah gawiannya. Apabila kulihan dibaginya 3. 1 untuk diri dan keluarganya, 1 disedekahkannya, 1 untuk dimodalkannya. Sedekah aja saben hari. Itu bisa jalan menuju Allah. Jalan untuk menuju kepada Allah itu adalah banyak. Nah, banyak benar. Maka tiap-tiap orang yang hendak sampai kepadanya harus ia mengambil suatu jalan yang akan ditempuhnya untuk mencapai yang dimaksudnya. Harus kita ada mempunyai jalan itu, sebuting diambil diantaranya itu.
Jika dia seorang alim, hendaklah dia mengamalkan pengetahuan itu dengan mengajari orang yang berhajat kepadanya. Nah, orang alim berarti tarekahnya mengajar, bukan hanya mengajar saja lalu menggawi yang lain. Ada juga cuman nang menonjol ini yang ditonjolkannya. Dan jika dia tiada diperlukan mengajar, hendaklah ia memperbanyak amal ibadah yang sunat-sunat. Orang kadang hendak belajar kesan seorang dulu, yaitu mengamalkan ibadah yang sunat-sunat. Dan banyak menolong orang untuk kebaikan seperti berkhidmah kepada alim ulama. Nah, berkhidmah kepada para alim ulama, apalagi kepada guru-guru kita yang ahlil batin atau guru yang mursyid. Dengan berkhidmah ini seseorang dapat sir daripada gurunya. Kalau kita belajar, duduk mengaji, mendengarkan ceramah, mendengarkan pembacaan, megang kitab, ilmunya dapat. Tapi sir seorang ulama itu tidak didapatkan kecuali dengan berkhidmah. Dulu kita mungkin sering mendengar murid daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Ratibil Attas, yang bernama Syekh Ali Baras. Beliau, jaka bahasa kita kan ada umpat mengaji nang pina duduk khidmah kepada gurunya. Jaka bahasa kita tuh mengolahkan banyu, ada tamu diolahkan banyu, kena membersihi basa sapu di rumah gurunya, mencariakan cibukakan banyu, kasan gurunya mandi dan lain-lainnya. Tugas keperluan daripada gurunya khidmah. Sampai diuji khidmahnya kepada gurunya. Nabi Khidir datang melangi gurunya. Di sini siang, silakan. Setelah bulik Nabi Khidir kepada Habib Umar bin Abdul Attas, dikiau Habib Syekh Ali Baras. Ya Ali Baras, ta'al hina, kemari kan. Tahukah ikam siapa nang datang ke wadahku tadi, siapa? Nang hanyar bulik tadi siapa? Tahu ilon tu Nabi Khidir. Kenapa ikam kada lupa hendak bersalaman kah, ada hendak minta berkah? Ndak, cukup ulun lawan pian aja guru ai. Cukup ulun minta berkah lawan pian. Kenapa bila ulun ni berpegang beingkut lawan pian, Nabi Khidir tadi datang memberi pian, ulun tak umpat juga. Tapi kalau ulun mahaga Nabi Khidir ke belakangi pian, bahaya ulun. Kecintaan ni Syekh Ali Baras diuji. Nabi Khidir datang, tetap hatinya kada apa aja kita hatinya kada terpaling daripada khidmah kepada gurunya. Akhirnya apa? Mendapatkan kemuliaan. Kata Syekh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, siapa bertawassul kepadaku tidak bertawassul kepada Syekh Ali Baras, tawassulnya kada sampai lawan aku. Kada aku terima. Tukang urut dia nah. Tukang pijat aja. Nah, mijati mengolahkan banyu. Akhirnya mendapatkan sir daripada gurunya, sampai-sampai gurunya berucap kayak itu. Ikam hendak bertawassul lawan aku, kada bertawassul lawan Syekh Ali Baras, kada aku terima. Kada sampai lawan aku. Luar biasa. Apalagi guru nang wali, hendak mendapatkan keberkahan wilayah itu dengan khidmah, bukan hanya dengan belajar. Mungkin pernah kita ceritakan dulu Habib Alwi Galbu Tarim, Habib Alwi bin Syahab yang terkenal dengan jantungnya kota Tarim, salah satu murid daripada Habib Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, Habib Ali Sahibil Maulid Sentun Duror. Beliau ini salah satu murid kesayangan Habib Abdurrahman Masyhur. Habib Abdurrahman Masyhur ini kawan Habib Ali 3 serangkai waktu itu satu zaman di kota Tarim. Kalau kita 4 serangkai dari tanah Jawa, yaitu Kalampayan, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdurrahman Betawi, dan Syekh Abdul Somad Palembang dari 4 pulau, Kalimantan, Sulawesi, Palembang, dan Sumatera dan Jawa. Apa aja kita? Banten, Jakarta, Betawi lah. Dulu di zaman di Habib Ali itu ada 3 serangkai, Habib Ali Sahibil Maulid, Habib Abdurrahman Masyhur Sahibil Fatawa, dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini yang 3, nah ini luar biasa. Satu zaman. Jadi Habib Alwi ini tugasnya mengulahkan kopi di tempat. Kalau orang adat di Mekah atau di Tarim, dulu karena kita pernah dari sekumpul dulu kan membagi kopi kah, no, kopi nang halus-halus tuh. Berjalan ada spesial mengulahkan kopi, teh, jalan sampai berapa majelis. Sini tukang ulahkan kopi dan tukang surungi orang belajar pengajian majelis. Itu aja tugas.
kada umpat ngaji, kada umpat memegang kitab belajar Ihya, Bukhari dan lain-lainnya. Nangaran orang bertugas, ada yang mendengarkan orang tugas. Kadang-kadang enak ke dapur sidin mengulahkan banyu tadi. Akhirnya ada di antara kawan sidin nang apa aja kita menghina behjar Abdurrah Alwi ini kayak apa hendak alim, kayak apa hendak dapat ilmu, amun mbak ulahkan banyu aja kalau mendengar guru pembacaan. Akhirnya apa? Ibu juru juga aja Alwi ini. Mun aku terus bahadam nih bila aku dapat ilmu, bila aku mengaji Ihya, kayak anak belajar fikih, tafsir dan hadis. Akhirnya beberapa hari setelah itu sidin kada turun lagi ke majelis. Merenung dulu. Akhirnya setelah itu dipanggil oleh gurunya. Aina Alwi sidin. Hatli Alwi, panggilkan, datangkan Alwi kepadaku. Lalu setelah datang Alwi, ya Alwi, kenapa ikam kada lagi bertugas maulahkan banyu di majelis, menyurungi banyu kopi? Dikasyaf oleh gurunya. Gara-gara ada pandir kawan ikam kalau nih, ikam hendak dapat ilmu, kada mungkin dapat ilmu bila ikam berkhidmah di sini. Ya Ali, ya Alwi, teruskan tugasmu apa mak? Maulahkan banyu dan menuangkan banyu kepada para pelajar itu. Wasatafuku ala akrani, ikam akan melebihi teman-temanmu yang lain. Akhirnya di masa tua gurunya Habib Abdurrahman Masyhur, beliau sudah ada sepuh dan kadang-kadang mengisi pengajian itu ada udur karena sakit. Lalu muridnya dinunggu, nah, tetap datang. Siapa yang menggantikan ini? Guru kada keluar. Lalu ujar Habib Abdurrahman Masyhur, Alwi, duduk kam di majelis, ajari bubuhannya. Jadi Alwi duduk karena perintah gurunya. Jadi jenang lain, bah Alwi disuruh ngapang ilmu napan ini dapat. Tukang ulahkan banyu ini disuruh mengajar kita kayak apa ini. Setelah Habib Alwi pun menyampaikan membacakan kitab menggantikan gurunya, bingung bubuhannya. Ternyata apa yang disampaikan Habib Alwi Galbutari persis takrirnya, caranya, kemudian penjelasannya seperti apa yang disampaikan oleh gurunya Habib Abdurrahman Masyhur. Hanyar buahnya tahu. Nah, ini khidmah. Maka orang-orang dulu khidmah kepada orang-orang saleh, khususnya gurunya daripada minal aulia, dapatkan magom wilayah itu dengan khidmah. Banyak kalau kita kisahkan perjalanan daripada orang-orang dulu. Apalagi Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu murid-muridnya mendapat keberkahan dengan khidmah, bermacam-macam khidmahnya ini. Kam suruh ini, ikam gawe ini, kam tugas ikam ini. Ditugaskan masing-masing murid ini untuk ambil bagian daripada mendapatkan sir daripada beliau. Nah, luar biasa. Jadi ngedang khidmah. Maka di sini tadi disebut dengan khidmah kepada para ahli-ahli sufi atau alim ulama, ahli sufi, dan memperbanyak bersedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhajat bantuan meskipun hasil daripada kayu yang dicarinya. Peringatan, semua jalan tersebut tiap-tiap orang yang menjalaninya tidak mengurangi dari segala ibadah yang wajib. Nah, tetap mengerjakan ibadah yang wajib. Kalau pang di antara satunya sembahyang kada puas saja, ada mau? Atau berzikir saja, sembahyang kada nang wajib, kada mau. Itu ngaranya tertipu nih toh. Dikerjakan dengan sempurna dan segala sunnah muakkadah yang tersebut dalam kitab fikih, maka yang lebih daripada itulah dinamakan memperbanyak ibadah, yaitu banyak mengerjakan sembahyang sunat mutlak pada waktu malam, banyak membaca Quran, tahlil, sholawat dan sebagainya, banyak menolongi orang, yaitu dengan ringan hati dia menolong orang yang mengerjakan kebaikan dan kepentingan agama, seperti berkhidmah kepada alim ulama, ahli fuqaha yang mana amal mereka semata-mata untuk menegakkan agama Allah di dunia ini, tetapi hendaklah mengerjakan segala amal tersebut semata-mata karena Allah, tidak menilik pembalasan dunia, tidak minta pujian, tidak bermegah dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala alam. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Afdalud dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة والسلام إلى روحي والبيت الجهل مسليات بنت مسنور والدنا ولدنا حاضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد إنك تترسل أعظم من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم وصل وهدي ولتقبل صلى قرنا ومع عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما إلى أروي أبي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين. ما إلى أروي العباد الأمين المجتهدين المقلدين بالدين والأولياء والشهداء والصالحين. ما إلى أروي آبائنا وأمهاتنا والدين ومشايخنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص بإلى أروي حجة لسليات بنت مسطور. أعوذ بالله من سبجلك من إليها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعفوا واجعل الجنة معه مثواها وقم من نزل سيما دخل من جعل الفيد أنها من النار فكأن لها من النار. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والبهجة والشفاء والسرور والضياء والنور على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.